Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila dari Program Studi Instrumentasi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Elektronik NOS berbasis array sensor NOS untuk klasifikasi madu murni dan madu campuran fruktosa menggunakan metode support vektor mesin, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pemalsuan madu dengan penambahan fruktosa sebagai adulteran utama. Sedangkan metode konvensional atau pengujian laboratorium seperti GCMS itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, saya mengusulkan solusi, yaitu mengembangkan sistem elektronik NOS untuk mendeteksi aroma madu yang digunakan sebagai fingerprint untuk membedakan madu murni dengan madu campuran fruktosa yang kemudian hasilnya ini akan dianalisis menggunakan metode machine learning. Untuk tujuan penelitian, saya untuk tujuan penelitian pada penelitian kali ini, yaitu merancang sistem elektronik NOS untuk identifikasi keaslian madu, kemudian mengklasifikasikan madu murni dan madu campuran fruktosa menggunakan metode support vector mesin, kemudian mengevaluasi performa sistem yang dikembangkan. Untuk metode penelitian, kami merancang alat menggunakan beberapa komponen, di antaranya adalah 10 sensor MOS dan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di dalam ruang pengukuran. Kemudian untuk microcontroller yang kami gunakan yaitu Arduino Mega 2560 Pro Mini, lalu relay 2 channel untuk mengontrol pipa DC 12 volt dan software ESNOS yang kami kembangkan. Kemudian untuk sampel yang digunakan, kami menggunakan total yaitu 13 sampel dengan satu sampel madu murni, kemudian 9 sampel madu murni campuran fruktosa dengan konsentrasi masing-masing kenaikan 10%, kemudian sampel fruktosa murni, dan sampel madu komersial yang akan diuji, yaitu madu rasa dan madu TC. Kemudian untuk teknik pengambilan datanya, untuk setiap sampel kami menggunakan 20 mili yang diletakkan di dalam botol, kemudian pompa inlet akan menarik VOC dari sampel menuju ke ruang pengukuran yang terdiri dari 10 sensor MOS. Kemudian setelah dideteksi oleh sensor, pompa outlet akan menarik kembali udara di dalam ruang pengukuran untuk pembersihan sensor. Kemudian microcontroller akan meneruskan data yang diterima menuju ke komputer untuk proses analisis lebih lanjut dan proses klasifikasi menggunakan machine learning SVM. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, untuk hasil perancangan alat dapat dilihat seperti pada gambar, di mana seluruh komponen yang digunakan disusun dan diintegrasikan dengan baik, diletakkan di dalam satu box akrilik, mohon maaf, aluminium. Kemudian untuk respon sensornya dapat dilihat seperti pada grafik, di mana ini merupakan respon sensor dari sampel madu murni. Sinyal mulai mengalami kenaikan saat sensor mendeteksi VOC, yaitu pada tahap injeksi, kemudian mulai stabil di tahap delay, dan mulai menurun saat proses purging, yaitu pembersihan ruang pengukuran. Kemudian, sebelum dianalisis lebih lanjut ke PCA dan machine learning, kami menerapkan kompensasi atau koreksi suhu, di mana data tadi kami koreksi dengan kenaikan suhu yang terjadi pada ruang pengukuran. Karena pada sensor MOS ini dapat terjadi drift sensor atau pergeseran baseline sensor karena kenaikan suhu, bukan karena senyawa yang terdeteksi. Maka dari itu, sebagai input dari machine learning, kami menggunakan data original dengan data kompensasi atau data koreksi suhu sebagai pembanding. Kemudian untuk visualisasi PCA atau Principal Component Analysis, di sini dapat terlihat bahwa separasi data ini sudah cukup baik dan pengelompokannya juga cukup baik dan linear, di mana di paling kiri warna biru ini merupakan sampel fruktosa murni, kemudian di sebelah kanannya yang hijau merupakan sampel fruktosa dengan campuran 10% madu murni, kemudian 20%, 30% hingga madu murni. Nah, ini cukup linear. Kemudian terdapat dua sampel
yang terpisah jauh, di mana ini merupakan sampel madu komersial yaitu madu rasa dan madu TJ. Kemudian lanjut ke mesin learning, di mana untuk fitur data yang terbaik, kami mendapatkan akurasi terbaik itu pada fitur integral kompensasi, yang mana artinya kompensasi ini itu menghasilkan data yang baik untuk klasifikasi daripada data original. Kemudian untuk akurasinya ini, dia cukup baik dan dinilai tidak overfitting karena selisih antara validasi dengan pengujian itu sangat kecil, yaitu 0,3%. Kemudian nilai macro average dari presisi, recall, dan F1 score-nya sudah sangat baik mendekati 1, kemudian nilai AUC-nya adalah 1. Untuk model machine learning SVM yang saya gunakan yaitu ini klasifikasi multi-class OVR, yaitu one versus range, yang artinya satu sampel, satu kelas sampel dibandingkan dengan seluruh kelas yang lain. Berbeda dengan OVO atau one versus one, satu dibandingkan dengan satu, itu akan menjadi bias karena saya menggunakan sampel dengan variasi konsentrasi yang cukup sempit antar sampelnya, sehingga saya menggunakan OVR agar klasifikasinya itu tidak bias. Kemudian di sini dapat dilihat di conclusion matrixnya bahwa hampir seluruh sampel itu dapat diklasifikasikan dengan benar. Tetapi ada beberapa kesalahan prediksi, contohnya adalah pada sampel MF90 yang diprediksi sebagai MF80 dan MF70, di mana kesalahan prediksi ini yang ada itu terdapat pada kelas yang saling berdekatan. Artinya klasifikasinya ini sudah cukup baik. Dan kelas yang berdekatan ini memang dia memiliki konsentrasi atau kandungan yang cukup mirip juga, sehingga model itu salah memprediksi. Kemudian untuk ROC dan OC-nya di sini terdapat macro average-nya yaitu 1 dan nilai terkecilnya yaitu 0,99. Dimana ini sudah sangat baik, artinya mendekati 1 berarti model sudah dapat memprediksi data yang kelas benar dengan benar seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, sistem elektronik MOS berbasis array sensor MOS berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk klasifikasi madu murni dan madu campuran fruktosa. Model terbaik menggunakan fitur integral data kompensasi dan metode SVM menghasilkan akurasi validasi 95,11% dan akurasi uji yaitu 95,45% serta makro average AUC 1 atau 100%, sehingga berpotensi digunakan sebagai metode identifikasi keaslian madu yang cepat dan non-destruktif. Mungkin sekian dari saya. Mohon apabila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon koreksi serta perbaikannya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.